Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Raihan Saputra dengan NIM 056 dan Zahra Putri Soleha dengan NIM 058. Kami ingin mempresentasikan materi mengenai membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, membaca ide, membaca bahasa, dan membaca sastra. Materi pertama yaitu membaca teliti yang akan disampaikan oleh saya Zahra Putri Soleha. Nah, membaca teliti, apa itu membaca teliti? Membaca teliti adalah suatu cara dan upaya untuk mendapatkan pemahaman sepenuhnya dari suatu bahan bacaan. Membaca teliti juga menekankan pada aspek secara detail untuk menemukan informasi. Menurut Lalremruarti, bahwa membaca teliti ini merupakan jenis bacaan yang mengharuskan para pembacanya untuk membaca dengan intens dan konsentrasi. Pada jenis setiap bacaan memiliki tujuan tertentu. Salah satu tujuannya adalah untuk mencapai informasi yang diinginkan dan dapat dibandingkan dengan bacaan yang luas, di mana para pembaca membaca untuk mendapatkan kesenangannya. Materi yang selanjutnya yaitu proses dalam membaca teliti. Pertama, pemahaman arti, yaitu agar senantiasa kita mendapatkan informasi yang kita inginkan. Yang kedua yaitu pemahaman interpretasi. Nah, ini merupakan suatu hal yang dapat memberikan kesan terhadap suatu bacaan seperti gambaran bagaimana perasaan kita saat sedang membacanya. Yang ketiga yaitu pemahaman kritis. Ini pemahaman yang dimana kita harus memiliki suatu pemikiran yang kritis agar kita bisa menyerap informasi yang dibutuhkan secara tepat. Materi selanjutnya yaitu membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah kegiatan yang dilakukan untuk menangkap pokok pikiran yang mendalam, sehingga pembaca ini memiliki kepuasan tersendiri setelah membacanya. Menurut Kusman dalam Prihatsani, kemampuan membaca pemahaman merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama dan teliti oleh pembaca untuk mengasah kemampuan membaca secara kritis dengan tujuan untuk memahami bacaan secara rinci. Materi yang selanjutnya yaitu hal-hal penting dalam tujuan membaca pemahaman. Yang pertama yaitu membaca untuk mendapatkan suatu fakta. Yang kedua yaitu membaca untuk memperoleh ide utama. Dan yang ketiga yaitu membaca untuk mengetahui urutan organisasi cerita. Yang keempat, membaca untuk dapat menyimpulkan. Dan yang terakhir yaitu membaca untuk dapat membandingkan. Materi selanjutnya yaitu membaca kritis. Apa itu membaca kritis? Nah, membaca kritis adalah proses membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan. Baik informasi tersurat dari pesan tertulis maupun terselubung yang berada di balik teks. Menurut Ahuja, membaca kritis adalah penerapan proses dalam berpikir kritis terhadap bahan bacaan. Membaca kritis juga bertujuan agar kita dapat memahami makna teks secara mendalam dengan mengaplikasikan proses berpikir kritis dengan melibatkan kemampuan analisis dan evaluasi untuk makna secara menyeluruh, baik secara tersurat maupun tersirat. Menurut Nur Hadi, menguraikan 5 aspek keterampilan membaca kritis, yaitu yang pertama, menginterpretasi, yang kedua yaitu menganalisis, yang ketiga mengorganisasi, yang keempat menilai, yang kelima yaitu menerapkan. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Raihan. Kepadanya dipersilahkan. Nah teman-teman, selanjutnya itu ada membaca ide. Apa sih itu membaca ide? Nah, menurut Tarigan tahun 2008, membaca ide adalah sejenis ataupun sebuah kegiatan membaca
yang ingin untuk mencari tahu, kemudian memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Nah, ide-ide ini tuh bisa muncul dari bahan-bahan bacaan seperti koran, kemudian majalah, ataupun buku-buku terbitan dan lain-lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk menimbulkan suatu ide. Nah, pembaca yang baik, yang kayak gimana sih pembaca yang baik? Nah, pembaca yang baik itu ialah pembaca yang dia itu sadar dan tahu apa sih tujuan dia itu membaca. Nah, adapun secara umum menurut Tarigan, adapun dua buah hal yang mendasari sebagai pembaca yang baik, yaitu yang pertama ada mencari informasi, yang kedua menikmati bacaannya. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada membaca bahasa. Apa sih membaca bahasa itu? Nah, membaca bahasa adalah suatu kegiatan membaca dengan memperbanyak pembendaharaan kata dan dipelajari untuk memahami kata-kata asing dalam suatu bacaan. Apa tujuannya? Tujuannya yang utama itu adalah memperbesar daya kata. Nah, setiap orang mempunyai dua jenis umum daya kata. Yang pertama itu ada daya kata yang dipergunakan dalam berbicara dan menulis. Nah, daya kata ini merupakan daya memilih serta mempergunakan kata-kata yang diekspresikan ataupun dituangkan makna secara jelas dan tepat. Nah, kemudian yang kedua itu ada daya kata yang dipergunakan untuk membaca dan menyimak. Nah, daya kata ini adalah merupakan daya untuk menghadapi serta menggarap kata-kata baru yang belum dipahami ataupun yang jarang ditemukan gitu. Nah, sehingga bagian tempatnya itu muncul, dapat dimengerti dan kemudian masuk akal. Kemudian bahasa-bahasa ini dibagi menjadi beberapa macam bahasa gitu. Nah, yang pertama itu ada bahasa formal atau bahasa resmi, yaitu bahasa yang dipakai pada saat resmi oleh orang-orang yang dianggap mempergunakan bahasa yang terbaik. Nah, kemudian yang kedua itu ada bahasa informal atau bahasa tidak resmi. Adalah bahasa yang dipakai pada situasi-situasi tidak resmi. Nah, seperti keseharian kita gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada bahasa percakapan. Adalah bahasa yang umum dipakai dalam percakapan bahasa yang telah biasa kita pakai sejak kecil gitu. Kemudian selanjutnya ada bahasa kasar atau vulgar language. Nah, disebut bahasa yang tidak baku atau bahasa orang yang buta huruf gitu. Meskipun mempunyai cara sendiri yang konvensional, tetapi tidak dipergunakan oleh orang-orang yang telah mempelajari bentuk-bentuk baku. Nah, kemudian selanjutnya ada bahasa slang. Nah, bahasa slang ini adalah bahasa yang ditunjukkan kepada kelompok-kelompok khusus serta terbatas. Kemudian yang keenam itu ada bahasa teknik ataupun technical language. Nah, adalah bahasa yang dipakai pada profesi-profesi tertentu seperti dokter, hakim, insinyur, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu teman-teman ada membaca sastra. Membaca sastra yaitu membaca yang membutuhkan kemampuan pembaca untuk memahami bahasa dan sastra untuk memiliki rasa intuisi dalam karya sastra. Nah, dalam karya sastra ini memperhatikan pembaca harus dipusatkan pada penggunaan bahasa dalam karya sastra. Nah, apabila seorang pembaca dapat mengenal serta mengerti seluk-beluk bahasa dalam suatu karya, semakin mudahlah ia dalam memahami isi serta keindahan dari karya sastra tersebut. Nah, maka dari itu, seorang pembaca harus dapat membedakan bahasa ilmiah dan bahasa sastra. Nah, adapun jenis-jenis dari gaya bahasa, yang pertama itu ada perbandingan. Nah, perbandingan ini yang pertama itu ada metafor. Metafora adalah jenis gaya bahasa perbandingan yang paling singkat, padat, tersusun, dan rapi gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada poin kesamaan. Nah, gaya bahasa kesamaan atau persamaan menyatakan serta menegaskan bahwa yang satu dengan yang lainnya itu biasanya mempergunakan kata-kata seperti atau sebagai dan sejenisnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada analogi. Biasanya melihat beberapa titik persamaan, bukan hanya satu saja. Analogi yang sugestif seringkali menekankan kepada suatu ide.
Nah, yang kedua itu ada hubungan. Nah, hubungan ini disebut juga sinekdok atau metonimia. Nah, gaya bahasa hubungan. Keduanya menggantikan nama sesuatu dengan yang lainnya yang ada hubungannya gitu. Nah, sinekdok memberi nama suatu bagian apabila yang dimaksud adalah keseluruhan atau sebaliknya. Sedangkan metonimia adalah penggunaan satu kata bagi yang lainnya. Nah, metonimia adalah suatu gaya bahasa umum yang menggambarkan salah satu cara perubahan makna kata. Nah, yang ketiga itu ada pernyataan. Dari segi tarafnya, pernyataan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada pernyataan yang berlebih-lebihan atau hiperbola. Kemudian ada pernyataan yang dikecil-kecilkan atau litotes. Yang ketiga itu ada ironi atau ejekan. Nah, sekian dari penyampaian materi dari saya. Demikian presentasi dari kelompok 10. Semoga dari materi yang telah kami sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh teman-teman. Dan jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.